Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah King of Wands. Lagi on fire, lagi merasa charming atau ada yang melihat kamu sebagai orang yang charming gitu, menarik. Nah, on fire ini juga bisa berhubungan dengan kayak on fire dengan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, karena once itu kan energi, kreativitas, dan pekerjaan. Terus juga karena posisinya king, kamu udah sampai di titik udah mastery, udah menguasai banyak hal, udah skillful, atau sekarang kamu di titik sudah happy dengan apa yang kamu punya dan kamu kerjakan gitu, atau kamu semakin dekat untuk kamu bisa bisa apa ya, semacam melakukan passion kamu gitu sebagai pekerjaan utama kamu gitu, atau mendapatkan income dari passion kamu. Ini contohnya dengan King of Wands, selain tadi tema tentang charming dan tentang pekerjaan gitu. Karena gini, komunikasi. Si rider ini akan mengkonfirmasi si King of Wands, dan rider ini bisa berbicara tentang orang yang menarik, atraktif gitu ya, dan juga bisa berbicara tentang kunjungan dan komunikasi. Jadi karena ada sesuatu tema tentang charming, entah kamu lagi merasa cakep nih, charming nih, atau orang yang melihat kamu charming, kayak orang itu mendekat ke kamu, atau bisa jadi juga konteksnya ada yang berkomunikasi, berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis gitu, atau ide-ide kreatif kamu, kayak semacam ajakan berkolaborasi, kayak ide, lo punya ide apa gue bayarin gitu, atau kreativitas lo gue bayarin gitu ya, skill yang lo punya gue bayar, semacam itu. Nah, sebelum kita lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle-nya. Pertama itu Seven House Relationship. Rumah ketujuh itu memang berbicara tentang sesuatu tentang hubungan, tapi nggak terbatas hubungan romantis saja, bisa juga partnership dalam artian bisnis gitu. Jadi memang tema ini signifikan banget buat kamu ya tadi, karena ada tema tentang charming gitu dan ketertarikan. Bisa jadi ini sebuah awal yang baru untuk kehidupan romantis kamu gitu, atau setidaknya untuk dua orang ini mulai berbicara, mulai pendekatan, selain tadi berhubungan dengan sesuatu yang bidang bisnis, pekerjaan, kreativitas, kolaborasi. Jadi kayak ada partnership dalam bidang itu. Oke, dan ini banyak uangnya sih kayaknya. Karena gini, oracle yang berikutnya adalah woman holding a coin gitu. Bisa jadi ya, orang ini adalah orang yang dalam artian kalau konteksnya hubungan romantis, dia di posisi yang udah stabil atau abundant gitu secara finansial. Tapi kalau misalnya status kalian berbeda itu, jangan jadikan ini sebagai sebuah apa ya, kayak semacam menghentikan langkah kamu untuk membuka kesempatan orang ini mendekat gitu. Terus kalau skenario yang berikutnya tadi, ini ada potensi untuk jadi sesuatu gitu ya, karena tadi ada tema tawaran untuk skill yang kamu punya, kemampuan kamu akan mendatangkan orang-orang untuk reach out gitu, untuk menggunakan skill atau kreativitas atau kemampuan apapun yang kamu punya. Oke, dan itu sepertinya menjanjikan atau aku melihat kayak ada potensi abundant di situ. Yang berikutnya posisi blessing kamu adalah Chariot. Lihat, ini kayaknya komunikasi signifikan banget sih di sekitaran kamu nonton reading ini, konteksnya apapun ya, terutama tadi yang berhubungan dengan pekerjaan, kolaborasi, finansial gitu, atau bisnis. Karena tadi ada tema tentang woman holding a coin gitu ya. Terus juga tadi kan di awal itu ada rider itu bisa kunjungan, bisa komunikasi. Terus yang jadi blessing kamu adalah chariot. Terus konfirmasinya adalah birds, gambar burung. Gambar burung itu juga bisa berbicara tentang komunikasi, tentang kayak orang lagi ngobrol. Dan chariot itu moving forward, kayak aku melihat ada progres dengan komunikasi gitu ya. Terus ada juga kayak komunikasi antara kamu dan pihak-pihak tertentu itu membawa pergerakan untuk kamu semakin melesat lebih jauh, karena Chariot itu adalah energi pergerakan, energi yang bergerak cepat, momentum, progres juga bisa gitu ya. Nah, yang menarik adalah tantangannya Eight of Pentacles gitu. Eight of Pentacles itu adalah skillful, mastery, semakin dekat dengan keberlimpahan, self development juga bisa. Cuman ketika jadi tantangan bisa jadi gini, karena berbicara mastery, mungkin skenario pertamanya adalah merasa kayak ketika kesempatan itu datang, tawaran itu datang, iya, apa emang gue berkualitas, apa emang gue sehebat itu, apa gue sekeren itu yang pertama bisa jadi. Lalu yang berikutnya adalah gini, dengan Eight of Pentacles, ketika kamu sudah sampai di titik tertentu, konfirmasinya adalah crossroad gitu, di persimpangan jalan pilihannya, kayak
gue mau ngapain lagi nih setelah ini, karena energi King of Wands juga bisa berbicara seperti itu gitu. Dia tuh kalau di kartu yang klasik duduknya nggak sandaran, karena apa, dia seperti melihat ke depan, mau ngapain lagi gue, ada kesempatan apa lagi, gue bisa ekspansi dengan cara apa lagi gitu. Ketika dihadapkan pada pilihan, kita itu bisa bingung gitu ya. Atau gini, bisa jadi juga tantangannya adalah sudah nyaman dengan apa yang sudah kamu capai gitu, ya udahlah gitu, mau ngapain lagi, karena Eight of Pentacles itu kan berbicara tentang progres gitu. Ada pertumbuhan di dalam diri kita, cuman ketika jadi tantangan bisa jadi ya udah merasa cukup gitu, udah nyaman dan mau ngapain lagi ibaratnya gitu ya. Jadi kayak aku ngomong ini di reading siapa gitu, ketika ada rasa tidak nyaman, bagus gitu, ada suasana yang gak enak, di situ kamu ada peluang untuk bertumbuh gitu. Cuman ketika nyaman, ketika semua terlihat baik-baik aja, tenang-tenang aja, justru kamu perlu bertanya gitu seharusnya ketika kamu nyaman, karena biasanya dalam kenyamanan itu tidak ada pertumbuhan. Nah, ini skenario mungkin ketika Eight of Pentacles jadi tantangan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah Moon. Moon itu bisa berbicara alam bawah sadar, bisa berbicara tentang emosi kita, rasa takut, bisa jadi juga hal-hal yang tersembunyi. Jadi konfirmasinya sama Snake ini bisa jadi ya ada sesuatu yang tricky, situasi, orang-orang, tapi bisa jadi juga yang tricky itu adalah pikiran kita gitu. Aku mungkin pernah bilang ya, atau sering bilang, kadang diri kita itu di kepala itu suka bikin skenario tertentu. Misalnya tadi kayak bilang, apa gue sehebat itu, apa gue sekeren itu, apa gue berkualitas itu yang pertama. Nah, contoh kalaupun misalnya gini, kesempatan itu datang terus kamu merasa aku gak sekeren itu, kenapa nggak dicoba dulu? Nanti ketika kamu merasa gue bisa, apapun yang datang di hidup gue bisa hadapin gitu. Kalaupun misalnya gue belum punya skill A gitu, nanti gue bisa belajar, nanti gue bisa adaptasi. Itu contohnya. Kalau misalnya di pikiran aja udah berhenti dengan suatu penghalang di pikiran aja gitu ya, belum diaplikasikan, itu yang bisa jadi suatu perhatian kamu. Nah, makanya semoga reading itu kayak ada sesuatu yang nyangkut di hati dan pikiran kamu, kayak kamu bisa, oh iya benar juga. Nah, setelah ada pertanyaan seperti itu, kamu mulai merenung gitu, mulai mengevaluasi gimana cara kamu melihat diri kamu, gimana kamu melihat progres kamu. Terus juga kalau ini bukan tentang diri kamu, ya ini sebuah reminder aja, bukan buat parno, tapi ada kemungkinan untuk orang-orang atau situasi yang tricky. Ingat, kalau ada sesuatu yang ganjel atau sesuatu yang gak enak, biasanya intuisi kamu bilang sesuatu gitu ya. Bedakan dengan overthinking. Jadi kalau kamu sudah bisa tahu gitu membedakan intuisi dan overthinking atau kepala yang berisik, sebenarnya di dalam diri kita itu semua ada kompas gitu yang ngasih tahu kita tentang segala sesuatu gitu, kemana kita harus berjalan, melakukan pilihan-pilihan yang benar, dan mengikuti gitu apa yang intuisi kamu bilang. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Nine of Wands sama Clover. Ten of Wands. Ten of Wands itu 10 itu completion gitu. Bisa jadi ada lagi capek, ada beban berat, bisa jadi juga kayak karena ini completion gitu, kayak di fase kamu membangun Wands kamu dari 1 sampai 10, kamu udah melakukan banyak hal, belajar banyak hal, kayak satu fase udah selesai, kamu siap masuk ke fase berikutnya yang berhubungan dengan Wands. Aku ingetin lagi ya, Wands itu energi kreativitas dan pekerjaan, inspirasi juga bisa gitu. Jadi ada sesuatu fase baru untuk kamu masukin, cuman balik lagi ke awal tadi ya, kamu merasa nyaman atau kayak ini waktunya gue melakukan hal yang berbeda, atau semacam navigasi dialog-dialog di dalam diri kamu kemana setelah ini gitu. Terus Clover ini bisa berbicara sesuatu yang tidak terduga, bisa jadi juga berbicara keberuntungan. Tidak terduga itu nggak selalu yang negatif gitu, cuman kadang hal menyenangkan pun kalau kalau kita nggak nyangka juga kadang itu bisa bikin ngagetin gitu ya. Entah kenapa aku dapat pesan untuk kamu, sebagian kamu kayak perlu istirahat, butuh break gitu, dan sebagian lagi kayak tawaran tidak terduga. Tadi aku sempat bilang di awal, jadi ini cuma kayak mengkonfirmasi apa yang sudah aku sampaikan di awal. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.